Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan adalah merupakan perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita selaku umat muslimin. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, di mana bangunan keislaman seseorang tidak akan berdiri tanpanya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 pondasi. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat pergi haji ke Baitullah. Yang kelima berpuasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa saja kegiatan yang hendaknya dilakukan selama bulan suci Ramadan? Selain berpuasa Ramadan, hendaknya di bulan suci Ramadan kaum muslimin menyibukkan diri mereka dengan berbagai ketaatan serta menjaga diri mereka dari melakukan kesia-siaan atau bahkan kemaksiatan. Di antara hal-hal yang perlu dijaga saat bulan Ramadan, yang pertama, sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Cukup disayangkan, kita dapati sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka berpuasa akan tetapi mereka tidak menjalankan sholat. Selain sholat wajib, hendaknya seorang juga menjaga sholat-sholat sunnah tarawih. Dari Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min 'abdi muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thinta asyrata rak'atan tatawwu'an ghairu faridatin illa bana Allahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, melainkan Allah akan membangunkan baginya rumah atau istana di surga. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegakkan malam-malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hendaknya kaum muslimin membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudaw lin-nasi wa bayyinatin minal hudaya wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka disunahkan bagi seseorang untuk memperbanyak tilawatil Quran, terutama tilawah pada malam hari. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa pengajaran Al-Quran antara Rasulullah SAW dan Jibril dilakukan pada malam hari. Ini menunjukkan disukainya memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu di malam hari, karena sesungguhnya pada waktu malam hari manusia telah lepas dari kesibukannya, bisa lebih fokus hati dan lisannya, bisa lebih menyatu untuk
mentadabburi Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Di antara perkara yang hendaknya diperbanyak di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Hendaknya seseorang bersemangat untuk memberikan bantuan kepada saudaranya, karena di balik bantuan yang dia berikan ada keutamaan yang sangat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurabatan min qurabid dunya, nafasallahu qarabatan min qarabi yaumil qiyamah, wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan kesulitan orang yang dililit hutan, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Termasuk amalan sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, menjaga lisan. Agar mendapatkan kesuksesan, hendaknya seseorang muslim tak hanya menahan dirinya dari lapar dan haus, tetapi juga menahan dirinya dari lisan atau ucapan yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. 10 malam terakhir, hendaknya seseorang kaum muslimin meningkatkan intensitas ibadahnya, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil usril awakhir ma la yajtahidu fil ghairi. Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan ibadahnya di malam terakhir bulan Ramadan yang tidak ia lakukan di hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Beliau pun melakukan iktikaf di masjid, menyibukkan diri beliau dengan ibadah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, bukannya malah menyibukkan diri di pasar atau bahkan di pusat-pusat perbelanjaan untuk menyambut hari raya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kita lakukan bagi seorang kaum muslimin agar biiznillah dengan seizin Allah kita bisa meraih keberhasilan di bulan suci Ramadan, sehingga kita pun keluar dari bulan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua sebagai kaum muslimin untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Syukran kasiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.